Jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom, selamat hari Minggu. Tanpa terasa, sudah 4 minggu kita beribadah di rumah kita masing-masing. Namun kita percaya bahwa dimanapun kita beribadah, Tuhan pasti bersama-sama dengan kita. Di hari Minggu ini, marilah kita semua menaikkan puji syukur kepada Tuhan lewat ibadah bersama pada saat ini. Dalam ibadah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menguatkan kita, mengarahkan kita dalam menjalani hidup selanjutnya. Sebelum kita membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah pengasih dan penyayang, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, tetapi selalu menjaga dan melindungi kami. Kami menaikkan puji syukur dan terima kasih buat penyertaan-Mu kepada kami semua, khususnya kami sekeluarga, sehingga pada pagi ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepada-Mu. Tibalah saatnya untuk kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Roh Kudus menyertai kami, supaya firman-Mu yang kami baca, kami dengar dan kami renungkan, boleh menguatkan kami, boleh mengarahkan kami, dan boleh memantapkan langkah kami hari ini dan seterusnya. Berfirmanlah kepada kami Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan Alkitab untuk kita dalam ibadah hari ini terpilih dari Injil Matius pasal 24 ayat 37 sampai ayat yang ke-51 dengan judul perikop Nasihat supaya berjaga-jaga dan perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikianlah pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikianlah pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi ketahuilah, apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang,
Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah barang siapa yang mendengarkannya, yang memelihara serta melaksanakan dalam hidupnya setiap saat. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemuda, remaja dan anak-anak sekalian, segenap jemaat Neolo Eubo, bahkan saudara-saudara sekalian yang mendengarkan siaran ini. Shalom. Kita baru saja merayakan Paskah, memperingati peristiwa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari antara orang mati. Peristiwa Paskah, kebangkitan Kristus, adalah inti iman Kristen, dan keyakinan ini merupakan fondasi dasar dari beragama kita, bahwa kita percaya kepada Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Itu berarti kuasa kematian tidak sanggup untuk mengalahkannya. Karena itu saudara-saudara, kebangkitan Kristus adalah dasar beriman kita. Sehingga dalam kepercayaan, kesetiaan dan ketaatan kita kepada Kristus, gereja harus membangun dan menata dirinya menuju masa depan. Fondasi kita, kekuatan kita, jiwa kita adalah kebangkitan Kristus. Dan hidup kita dibangun, ditata dalam kuasa kebangkitan Kristus itu menuju masa depan. Karena itu saudara-saudara sekalian, dalam rangka menata dirinya, gereja, orang percaya harus mengacu pada Yesus Kristus, harus mengacu pada hidup, karya dan pelayanan Kristus yang berpusat pada kebangkitannya. Dan inilah dasar kekuatan kita untuk menata kehidupan, tidak pada dasar yang lain. Saudara-saudara yang terkasih, ketika menjelang peristiwa kematian Yesus, atau tepatnya peristiwa-peristiwa yang kita alami sekarang, penyebaran virus COVID-19 yang begitu gencar sehingga membuat kita seolah-olah merasa tidak nyaman, sampai-sampai kita tidak lagi beribadah di gedung-gedung kebaktian yang besar, tetapi kita berada di rumah-rumah kita. Keputusan para pemimpin kita untuk menghimbau dan mengarahkan kita untuk beribadah di rumah adalah keputusan yang sulit, yang sukar, yang berat, tetapi harus diambil karena kita berniat sungguh-sungguh bertanggung jawab untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona atau yang dikenal populer COVID-19, sehingga virus ini tidak dengan bebas memangsa manusia. Lalu yang terjadi adalah terjadi kematian massal di antara kita. Karena itu saudara-saudara sekalian, landasan teologis dari
bergesernya ibadah dari gedung-gedung kebaktian ke rumah-rumah kita adalah karena kita ikut bertanggung jawab memelihara kehidupan manusia yang adalah ciptaan Tuhan. Dan untuk maksud ini, maka langkah yang kita tempuh adalah menghindari kerumunan, menghindari pertemuan dalam jumlah yang besar, termasuk ibadah sekalipun, dengan alasan seperti yang dikatakan tadi. Saudara-saudara sekalian, ketika khotbah ini saya siapkan, data terbaru dari penderita COVID-19 yang dirilis oleh BNPB, yang positif sudah 5.136 orang, yang sembuh 446, yang meninggal 469, dan angka ini terus menaik, dia tidak berkurang, semakin meningkat. Karena itu saudara-saudara, kita berada dalam keadaan darurat. Karena itu tidak ada waktu lagi untuk kita berdiskusi panjang lebar. Kenapa kita beribadah bukan di gedung kebaktian tapi di rumah? Waktu untuk diskusi itu lain waktu, bukan sekarang. Kita juga tidak punya waktu lagi yang cukup untuk berdebat soal bagaimana mengurus, bagaimana mengatur agar penyebaran virus ini tidak semakin meluas. Yang harus kita lakukan adalah aksi, bukan omong-omong saja. Aksi untuk menghentikan penyebaran virus. Langkah ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat Tuhan sekalian adalah langkah strategis yang kita ambil untuk memelihara kehidupan. Dan kita sudah melakukannya sejak tanggal 29 Maret. Dan kita tidak tahu entah sampai kapan. Memang sudah ada pengumuman bahwa ibadah-ibadah kita di rumah akan berakhir pada tanggal 29 Mei. Tetapi itu kalau situasi semakin kondusif, situasi semakin baik. Tetapi kalau situasi semakin buruk, bukan tidak mungkin kita akan terus beribadah di rumah kita masing-masing. Dan siapa tahu sepanjang tahun 2020 kita berharap tidak sejauh itu. Saudara-saudara yang kekasih, jemaat Tuhan yang berbahagia, hari ini dalam ibadah kita pagi ini kita membaca Alkitab dari Injil Matius pasal 24 ayat 37 sampai ayat 51. Dalam bagian Alkitab ini berisi tentang ajaran-ajaran Yesus, pesan-pesan terakhir Yesus kepada para muridnya sebelum ia disalibkan, ia mati, dan ia bangkit. Dalam bagian yang kita baca hari ini ada peringatan kepada para murid untuk berjaga-jaga. Waspadalah. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat 4 Injil Matius pasal 24. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, dalam bacaan kita hari ini dapat kita bagi dalam dua bagian. Bagian pertama, perikop yang pertama, ayat 37 sampai ayat 44. Ajaran Yesus, nasihat Yesus
untuk berjaga-jaga menjelang masa depan, masa akhir zaman. Dan untuk maksud itu, Yesus menyebut satu cerita dalam Perjanjian Lama. Cerita tentang Nuh, kitab Kejadian pasal 6. Diceritakan di sana bahwa Nuh diperintahkan Tuhan untuk harus masuk ke dalam bahtera bersama anggota keluarganya, karena akan terjadi banjir besar. Hujan turun selama 40 siang 40 malam, menimbulkan banjir besar, menenggelamkan semua yang ada. Semua manusia mati tenggelam. Yang tidak tenggelam adalah Nuh dan keluarganya, karena mereka masuk di dalam bahtera. Mereka masuk ke sana sebab diperintahkan Tuhan untuk mereka berbuat demikian. Kalau kita baca cerita ini dalam kitab Perjanjian Lama, banyak orang mencibir ketika melihat Nuh membuat bahtera dan masuk ke dalamnya. Dan Nuh juga tidak keberatan, tidak bertanya-tanya, tidak berdebat, tidak ragu. Kenapa harus masuk ke dalam bahtera? Ia melakukan itu karena ia tahu bahwa perintah Tuhan tidak untuk keburukan hidupnya, meskipun kedengarannya tidak masuk akal. Tapi itulah perintah Tuhan, tidak untuk keburukan hidup mereka yang melaksanakan. Nuh masuk ke dalam, dan kita tahu Nuh dan keluarganya selamat. Bagian yang kedua, ayat 45 sampai ayat 51. Yesus bercerita tentang ada dua model hamba. Hamba yang setia dan hamba yang jahat. Hamba yang setia itu adalah hamba yang melakukan tugasnya dengan baik, sesuai dengan perintah Tuannya. Itu hamba yang setia. Sedangkan hamba yang tidak setia adalah yang tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuannya. Sebab yang ia lakukan adalah apa kehendak hatinya, apa niatnya, dan apa maunya. Ia tidak melakukan kehendak Tuannya, tetapi ia melakukan kehendaknya sendiri, lalu berlagak seolah-olah dia adalah Tuhan. Saudara-saudara, kedua perintah Tuhan itu penting dan relevan untuk kita sekalian hari ini. Kita sudah merayakan peristiwa Yesus bangkit. Karena itu marilah kita bangkit untuk membangun diri, menata diri, menatap masa depan, bukan menatap masa lampau. Kita menatap masa depan, dan di depan kita ada Kristus. Karena itu kita berjalan dari kebangkitan menuju kepada Kristus dengan mendengar apa yang Ia perintahkan kepada kita. Saudara-saudara, inilah nasihat untuk kita hari ini. Berjaga-jagalah dan jadilah hamba yang setia. Jadilah hamba yang bertanggung jawab. Jadilah hamba yang tidak mengecewakan Tuannya. Meskipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi tidak karena itu lalu kita beribadah asal-asalan. Sebab dimanapun kita berada, dimanapun kita beribadah, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita.
Selamat hari Minggu, jaga kesehatan baik-baik, perhatikanlah apa yang diperintahkan para pemimpin kita untuk kebaikan kita bersama. Janganlah kita menjadi pembangkang dalam hidup ini, meskipun kita punya argumentasi yang belum tentu argumentasi kita adalah yang terbaik. Sekali lagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami menaikkan puji syukur dan terima kasih buat cinta-Mu kepada kami semua. Hari ini kami masih beribadah di rumah kami masing-masing karena kami harus bertanggung jawab untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Terima kasih Tuhan, karena melalui peristiwa ini rumah kami menjadi mesbah keluarga kami. Rumah kami menjadi tempat ibadah kami, sehingga rumah tangga kami, keluarga kami betul-betul melaksanakan tugas dan tanggung jawab iman sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu. Karena Tuhan memberkati kami semua sekeluarga. Tuhan memberkati tugas dan kerja kami. Tuhan meluputkan kami semua dari segala bentuk bencana dan mara bahaya, termasuk virus corona yang mengancam kehidupan kami sekarang ini. Kami berdoa untuk segenap jemaat Tuhan di mana-mana tempat. Secara khusus untuk segenap jemaat Niro Ebobo, setiap keluarga dari lingkungan 1 sampai lingkungan 16. Tuhan memberkati. Doa kami untuk para pemimpin kami, baik pemimpin gereja, pemimpin pemerintahan, yang sedang bekerja keras bersama seluruh rakyat dan seluruh jemaat untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Tuhan memberkati para pemimpin kami. Kami berdoa untuk semua para medis yang sedang bertugas di garda terdepan untuk menolong saudara-saudara kami yang sedang mengalami penderitaan karena terpapar virus ini. Tuhan menjaga dan melindungi anak-anak-Mu dan memberkati tugas pelayanan mereka. Kami berdoa untuk para petugas yang dipercayakan oleh negara, juga dipercayakan oleh gereja, untuk melaksanakan tugas pengawasan dan juga tugas-tugas yang lain dalam rangka mengurangi penderitaan umat-Mu karena penyebaran virus ini. Tuhan memberkati anak-anak-Mu semua dalam tugas dan pelayanan mereka. Ya Bapa, dalam doa kami pagi ini, kami terus berdoa bagi gereja Tuhan. Tuhan memberkati gereja dalam tugas dan pelayanannya. Biarlah melalui kehadiran gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini, nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Ya Bapa, kami semua dalam keluarga kami masing-masing, kami tetap mohon Tuhan memberkati kami anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.